Makanya suatu saat nanti ini teknik ini di grup Facebook saya akan dikasih moto lah, jadi The Miracle of Role Reversal atau apalah, jadi pokoknya sebangsa role reversal lah itu apa namanya nama grupnya. Karena apa? Kita hanya dan hanya jika akan entry hanya di area row reversal. Jadi ini adalah kunci analisa kita di sini, Bro. Master JGP 100 sangat selalu menyarankan pada saat awal analisa, tantangannya adalah Anda menemukan fenomena-fenomena row reversal seperti ini. Jadi harus diingat, Anda harus paham apa itu yang namanya fenomena row reversal. Jadi ini terjadi perubahan fungsi yang semula menjadi support di kemudian hari apabila terjadi breakout, dia akan berubah menjadi resisten. Itu nggak usah ragu. Anda harus yakin karena Anda betul-betul di sini bermain konsep loh. Mungkin yang sebelumnya Anda selalu trading menggunakan indikator ya, bahasa turun dan naik kan Anda melihat indikator Anda kan. Tapi kan sekarang ini kita trading tanpa ada indikator gitu kan. Tapi kok kenapa kita bisa cukup profitable, bahkan kita nggak kalah profitable-nya loh. Karena kita bisa open di batas-batas kan. Coba aja di sini. Kalau kita betul-betul memahami fenomena roll reversal pada saat break, kita menanti di ujung-ujung sini kan. Anda bisa sell di sini kan, itu pas di ujung banget gitu kan, nyaris Anda tanpa floating gitu kan. Kemudian harga break lagi, oh sell lagi di ujung, Anda dapat banyak tuh. Oke, jadi nanti ini aturan mainnya, rule-nya akan dibahas dalam video tersendiri. Yang paling penting adalah Anda saat ini harus memahami bagaimana row reversal terjadi. Jadi row reversal terjadi apabila ada support atau resisten yang di break. Oke, seperti halnya kalau yang break resisten berarti yang barusan kita ambil contoh di sini ya, ini ada namanya break resisten. Kalau break support yang seperti inilah, ini kan ada support, nah ya kita break. Makanya enak banget nih kalau pakai fenomena teknik CSR ini. Jadi kalau memanfaatkan, kalau Anda mengerti row reversal nih, coba aja Anda follow trend aja dari belakang, namanya nih lihat history. Ya kalau lihat history mah emang udah terjadi ya, emang gampang. Tapi betul nggak bahwa fenomena ini selalu berulang? Coba kita ambil contoh nih, contoh jalan cerita ini kan kita sedang dalam keadaan tren turun gitu kan. Berarti asumsi yang paling aman adalah kita mengambil posisi sell. Kenapa kita disebut tren turun? Ya kembali ke materi awal, ada puncak, ada lembah, ada puncak lembah, dan selalu lebih rendah puncak berikutnya. Oke, berarti tren turun berarti asumsi kita akan mengambil posisi sell. Tapi kapan kita harus ambil posisi sell? Yaitu di area row reversal. Contoh kita gambarkan di sini ada harga turun ke bawah, membentuk support, naik ke atas. Ini ada resisten kan di sini, kayak resisten. Ternyata harga malah break ke bawah. Ya udah kita tunggu di level ini kan, kita nunggu di sini lama, mungkin beberapa waktu, kadang mungkin sehari. Kita mungkin nggak open sell dulu, tapi pada saat harga menyentuh sini kita klik sell. Nah lumayan dapatkan, malah ketarik lagi. Tapi kan pada saat turun lagi di sini ya sell lagi di sini, oh dapat banyak. Maaf, ceritanya seperti ini. Harga turun ke bawah membentuk support, kemudian naik lagi ke atas membentuk resisten. Pada saat break, oke kita masih menonton kan. Kemudian kita menandai low barunya di sini. Ada low baru kan di sini ya. Jadi kita tanda ini support itu kan. Kemudian harga naik lagi. Nah, kita menanti sell di sini. Nah, mungkin pada saat menyentuh garis ini Anda langsung bisa open posisi sell gitu. Makanya disarankan Anda open tuh di batas-batas harga di sini. Jadi jangan ragu-ragu, meskipun candle masih naik, pada saat Anda melihat bahwa ini menyentuh garis, Anda langsung hajar sell saja di sini. Gak usah ragu-ragu. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi beruntung ya, kalau menempatkan garis, udah yakin banget gitu. Meskipun candle masih naik, saya hajar sell. Ya alhasil kadang-kadang ya saya sering dapat di ujung-ujung banget gitu. Jadi sell tuh bener-bener di ujungnya gitu. Jadi nggak minus sama sekali gitu. Oke, terus ya itu kan bisa sell, kemudian ternyata break lagi, wah siap-siap menanti sell lagi di sini. Itu Anda bisa berapa kali entry gitu.
Jadi meskipun tanpa indikator, Anda pastikan mengenal fenomena row reversal ini. Jadi kita entry dan entry hanya dan hanya jika Anda melihat fenomena row reversal. Oke, teruskan jalan ceritanya ini membentuk support baru, naik lagi, bentuk resisten. Oh, kita siap-siap sell di sini. Sell, break lagi kan? Oke, kita ambil sell lagi di sini tuh masih banyak. Coba kalau kita lihat bahwa harga seperti bergerak seperti membentuk pola tertentu kan. Jadi harga meskipun jig-jag kayak gini, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dipelajari gitu. Meskipun kita tanpa bantuan indikator yang jelimet lah, ribet gitu kan, ada MA, ada Bollinger Band dan lain-lain. Ya nggak salah kalau memang sangat membantu dalam pembacaan. Tapi kita dengan clear seperti ini aja tanpa indikator, kalau kita yakin dengan pola reversal, insya Allah cukup profitable. Bahkan tidak kalah profitable-nya juga dengan teman-teman yang menggunakan indikator macam-macam. Oke, itu yang namanya roll reversal ya. Oke, lebih jauh lagi tentang roll reversal, ini adalah contoh ada di pair EUH1 ya. Pair EUH1 dalam kondisi trend down. Jadi ingat ya, roll reversal harus seperti inilah pola-pola roll reversal. Mungkin untuk GBP USD, terus ini apakah roll reversal ini terjadi di setiap time frame? Oh, terjadi jelas. Saya saat ini sudah menggambar template untuk analisa saya pribadi ya untuk GBP USD. Jadi di time frame berapapun, monthly sekalipun sampai M1 gitu, pola roll reversal ternyata selalu terjadi gitu. Oke, kita ambil contoh nih monthly nih. Saya sudah bikin ininya apa namanya? Template-nya nih ada GU monthly. Seperti ini template saya. Seperti apa fenomena reversal yang terjadi di time frame monthly? Seperti ini saya lihat. Jadi kita hanya melihat histori dari yang terdekat aja, gelombang yang terbentuk di yang paling dekat gitu. Jadi histori ke belakang nggak perlu terlalu diperhatikan karena kita follow trend dengan mengambil acuan support dan resisten yang terjadi di histori terdekat. Kalau kita lihat kan ini cerita awalnya ada support, kemudian naik ke atas, ada resisten tinggi di sini, kemudian harga jatuh ke bawah membentuk support. Nah, naik ke atas ternyata mantulnya di area roll reversal di sini kan. Jadi harga ternyata hanya menclok di sini dan keadaan masih dalam keadaan turun. Nah, itulah yang namanya reversal. Ini support become resistant di sini kan jelas SBR. Itu untuk TF monthly. Di tab weekly ada nggak? Oke, kita bisa lihat. Saya udah siapkan untuk Anda bagaimana row reversal di TF weekly. JU weekly ya tadi ya. Nah, ini weekly. Sudah kita lihat weekly ya. Kebetulan tadi ada yang nyambung ini kan ternyata support, resisten. Coba kita perkecil biar mudah. Nah, ini ada support, masih dekat-dekat ya karena beda satu level dengan monthly. Ada support, ada resisten, ada break di sini. Berarti ini adalah valid roll reversal. Ingat ya, perlu diperhatikan bahwa roll reversal itu harus memenuhi tiga unsur penting dan itu harus clean. Artinya maksudnya gini, roll reversal harus terdiri dari tiga poin utama, yaitu ada support, ada resisten, ada break. Dan itu terjadi dalam waktu yang berdekatan, dalam arti di break gitu, belum ada, masih clean gitu lah bahasanya. Jadi masih bersih. Kalau pamannya harga udah diacak-acak, mulai ada yang zigzag di sini, bukan menjadi sebuah batasan, berarti level itu sudah tidak valid lagi sebagai roll reversal. Jadi roll reversal syaratnya adalah clean break. Clean break. Jadi breaknya harus clean. Tidak boleh ada zigzag di antara supportnya atau resisten yang baru terjadinya. Jadi tidak boleh ada yang ngacak-ngacak harganya, harus clean break gitu. Oke, untuk weekly saya bisa ambil contoh seperti ini. Nah, itulah yang namanya analisa saya gitu ya ini. Contoh saya melihat untuk time weekly, saya melihat ada resisten di sini pada saat turun dia naik kembali bentuk resisten dan turun ke bawah kemudian naik lagi. Nah, di sini juga kan ini ada resisten, ada support berarti kan.
naik lagi ke bawah dan ternyata area-area sini jadi pantulan kan, mantul ya, ternyata di mantulnya ada di area row reversal apa ini, weekly kan, tiap weekly itu 1, 2, 3, 4. Nah sekarang sentuhan kelima. Nah nanti ada pelajaran tersendiri nih soal ini, berapa pantulan sebetulnya Anda harus perhatikan gitu kan. Nah ya ada pantulan kelima, ya, kayaknya sih waktunya bablas karena ini level ini udah disentuh beberapa kali seperti ditusuk-tusuk terus sampai ya sekarang nggak tahu kalau memang ini sentuhan ini masih kuat ya mungkin harga masih naik, tapi kan kalau pamannya sentuhannya masih terus memaksa ke bawah ya siapa tahu mungkin akan jebol. Oke, untuk daily saya juga siapkan template-nya. Di sini ada TGU daily. Oke, simpel saja, udah nggak usah perhatikan gelombang yang sudah terjadi, lihat aja gelombang terakhir apakah sudah ada SBR-nya. Kita lihat nih ada support di area sini, saya melihat ada break di sini dan sudah ada resisten di sini, berarti ini udah valid SBR. Ingat bahwa row reversal syaratnya harus memenuhi 3 unsur, yaitu ada support, ada resisten, dan ada break. Dan breaknya harus clean, tidak boleh ada yang menjigjag di antara level support sebelumnya atau dengan resisten sebelumnya. Begitu ya. Jadi cara mengambil support, cara mengambil row reversal tidak boleh ada yang menjigjag. Artinya harus terjadi dalam keadaan clean, bersih gitu ya. Di H4 pun kami udah siapkan. Di sini ada GU H4. Oke, nah Anda bisa lihat gitu ya. Saya melihat di sini ada area support, kemudian harga naik, turun, dia break di sini, turun ke bawah bentuk support dan mantul di sini. Nah, berarti ini adalah valid SBR, support menjadi resisten gitu ya. Jadi nanti kita entry di level-level sini. Oke, fokus perhatian kita adalah Anda harus mengerti apa itu row reversal. Jadi paham ya row reversal? Row reversal adalah fenomena berubah fungsinya dari support menjadi resisten atau sebaliknya resisten menjadi support. Itu yang paling penting harus Anda ketahui. Itu yang namanya row reversal. Oke, jadi dengan row reversal ini adalah kunci nanti untuk kita bisa entry dan apa namanya, dijadikan acuan untuk menganalisa grafik, bagaimana supaya bisa, maksudnya acuan utama untuk menganalisa nanti adalah fenomena row reversal. Oke, sekian dulu. Apa cukup bisa dipahami ya row reversal? Apa masih belum jelas juga? Ya nanti deh tanya-tanya di forum. Oke, jadi itulah row reversal. Row reversal adalah perubahan fungsi dari support menjadi resisten atau kebalikannya resisten menjadi support. Oke, sekian.